Kita hidup di dunia yang terlalu bising. Terlalu banyak hal untuk dipikirkan. Terlalu banyak kata yang harus diucapkan. Terlalu banyak hal yang bersaing untuk merebut perhatian kita, seolah-olah kita tak lagi punya kendali atas kemana arah hidup ini berjalan. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua yang kita pikirkan memang perlu dipikirkan? Apakah semua yang kita ucapkan memang layak untuk diucapkan? Apakah perhatian kita selama ini benar-benar tertuju pada hal yang penting, atau hanya terpecah ke segala arah tanpa arah? Marcus Aurelius pernah menulis, jangan habiskan waktumu untuk berdebat tentang orang baik, jadilah orang baik. Dalam dunia hari ini kalimat itu terasa seperti tamparan. Kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, sampai lupa membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Kita terlalu banyak bicara tentang perubahan, tapi terlalu sedikit diam untuk benar-benar mengubah. Disinilah arah baru hadir, bukan sebagai suara yang menggurui, tapi sebagai pengingat yang tenang. Bahwa mungkin sudah waktunya untuk tidak berpikir secara berlebihan, tidak bereaksi pada semua hal, tidak menjawab setiap serangan, tidak menjelaskan segala sesuatu, tapi memilih fokus, memilih tenang, memilih sadar. Karena dalam dunia yang sibuk, fokus adalah bentuk keteguhan. Dalam dunia yang cerewet, diam adalah bentuk kedewasaan. Dan dalam dunia yang mudah panik, kesadaran adalah bentuk kekuatan sejati. Jadi jika kamu lelah berputar-putar dalam pikiranmu sendiri, jika kamu merasa terlalu banyak energi habis untuk hal yang tak penting, mungkin inilah saatnya untuk melangkah, bukan cepat-cepat, tapi perlahan dengan arah yang jelas, arah yang lebih jernih, arah yang lebih sederhana, arah yang lebih sadar. Inilah arah baru, tempat untuk kembali pada yang penting, tempat untuk hidup, bukan sekadar bereaksi, tempat untuk diam, tapi tidak menyerah, tempat untuk berubah, tanpa harus banyak bicara. Kita lelah bukan karena tubuh yang bergerak, tapi karena pikiran yang tak pernah berhenti. Ada kelelahan yang tidak tampak. Ia tidak mengeluarkan peluh, tidak memicu detak jantung yang cepat, dan tidak meninggalkan rasa pegal di otot. Tapi ia menggerogoti secara perlahan, diam-diam, lembut namun menghancurkan. Itu adalah kelelahan mental, kelelahan akibat berpikir terlalu banyak tentang hal-hal yang belum terjadi, yang tidak bisa dikendalikan, atau bahkan yang sebenarnya tak layak dipikirkan sedalam itu. Kita hidup dalam zaman overthinking. Segalanya kita pertanyakan, segalanya kita ragukan. Kita bangun tidur dan langsung disergap oleh kekhawatiran. Apa yang akan terjadi hari ini? Bagaimana pendapat orang tentangku? Apa aku cukup baik? Apa aku salah bicara tadi malam? Dan pikiran itu seperti mesin yang tak punya tombol off, terus berputar bahkan saat tubuh sedang diam. Kita bisa duduk tenang di ruangan yang sunyi, tapi di dalam kepala kita, keramaian itu tak kunjung reda. Masalahnya, otak manusia tidak diciptakan untuk memproses ratusan keputusan dalam satu hari. Ia bukan komputer yang bisa multitasking tanpa jeda. Ada batasnya. Dan saat kita paksa ia terus bekerja, terus mencemaskan, terus menimbang segala kemungkinan, tubuh akan mulai memberi sinyal. Letih, gelisah, tak bisa tidur, susah fokus, emosi meledak-ledak. Kita menyebutnya stres. Tapi sebenarnya itu akumulasi dari pikiran yang tak dikelola dengan sadar. Stoikisme mengajarkan prinsip yang sangat relevan. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiran kita terlalu sering mengembara ke wilayah yang bukan urusan kita. Perkataan orang lain, masa lalu yang sudah lewat, masa depan yang belum tentu datang, skenario-skenario yang hanya ada di kepala kita sendiri. Kita pikir dengan memikirkan semuanya, kita jadi lebih siap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita jadi lebih takut, lebih cemas, lebih tidak percaya diri. Bayangkan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan suara-suara. Semakin banyak yang berbicara, semakin sulit untuk berpikir jernih. Pikiran kita pun demikian. Terlalu banyak suara di dalam kepala hanya akan membuat kita kehilangan kejernihan. Kita lelah, bukan karena berpikir mendalam, tapi karena berpikir tak berhenti. Ada perbedaan antara berpikir produktif dan berpikir berlebihan.
Berpikir produktif adalah saat kita duduk tenang, menimbang pilihan dengan jelas, dan mengambil keputusan. Tapi berpikir berlebihan adalah saat kita terus-menerus memutar ulang skenario, memperbesar masalah, menciptakan kekhawatiran, dan tidak pernah sampai pada kesimpulan. Kita berputar dalam lingkaran yang tidak membawa kita kemana-mana, kecuali ke dalam kelelahan yang lebih dalam. Maka berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Latih diri untuk menyaring pikiran. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini berguna? Apakah ia bisa membawaku ke solusi? Atau hanya menguras energi dan mencuri ketenangan? Tidak semua pikiran harus diikuti. Tidak semua kemungkinan harus dianalisis. Terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban baru, tapi keberanian untuk berhenti memikirkan apa yang sebenarnya tidak perlu. Kejernihan datang dari diam. Bukan diam pasrah, tapi diam yang sadar. Diam yang memilih untuk menyederhanakan. Dan dari sana perlahan kita akan menemukan ruang dalam pikiran. Ruang untuk fokus. Ruang untuk hadir. Ruang untuk kembali bernapas dengan lega. Manusia modern seringkali hidup seolah semua hal adalah darurat. Padahal sebagian besar hanya perlu ditunda atau malah diabaikan. Kita hidup dalam budaya instan. Budaya tanggap cepat, respon cepat, dan reaksi spontan. Setiap notifikasi harus segera dibuka. Setiap pesan harus segera dijawab. Setiap komentar harus segera dibalas. Kita mengira bahwa cepat berarti tanggap, bahwa diam berarti lambat, dan bahwa jeda berarti kalah. Tapi sesungguhnya, tidak semua hal dalam hidup butuh reaksi cepat. Tidak semua situasi mendesak harus segera ditanggapi. Tidak semua emosi harus langsung diluapkan. Dalam banyak hal, justru kebijaksanaan lahir dari penundaan, dari keheningan, dari keberanian untuk tidak bereaksi secara otomatis. Stoikisme mengajarkan tentang pengendalian diri, tentang respons sadar, bukan reaksi spontan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, sesungguhnya yang mengganggumu bukan hal itu, tetapi penilaianmu tentang hal itu. Dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu." Di situ letak kekuatan manusia yang sesungguhnya, bukan pada kecepatannya, tetapi pada kemampuannya untuk menahan diri. Kita sering mengira bahwa reaksi cepat adalah bukti ketegasan. Tapi tidak jarang, reaksi cepat justru melukai. Kata-kata yang belum dipikirkan matang bisa memutus hubungan. Respon emosional yang meledak di detik pertama bisa merusak kepercayaan. Dan keputusan yang diambil karena dorongan sesaat bisa membawa penyesalan yang panjang. Sebaliknya, jeda sejenak bisa menyelamatkan banyak hal. Diam sesaat bisa menjadi benteng antara diri kita dan kemarahan. Tarikan napas dalam bisa mengubah cara kita merespons. Sebab saat kita menunda, kita memberi ruang untuk berpikir, untuk meresapi, untuk memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya pantas dilewatkan. Tapi mengapa kita sulit menunda reaksi? Karena ego ingin diakui. Karena kita merasa harus segera menunjukkan bahwa kita tahu, kita bisa, kita tidak salah, kita layak didengar. Kita merasa harus membela diri, menjelaskan, menyanggah, atau melawan. Padahal diam bukan berarti kalah, tidak merespons bukan berarti setuju, dan menunda bukan berarti lemah. Menunda reaksi adalah tanda dari seseorang yang punya kendali atas dirinya. Orang yang tahu bahwa tidak semua suara perlu dijawab, tidak semua serangan perlu diladeni, dan tidak semua situasi perlu diintervensi. Ia tahu kapan harus bergerak, dan kapan harus membiarkan keadaan berlalu dengan sendirinya. Bayangkan air yang tenang. Ia tidak memercik ketika disentuh angin, tapi ia mampu mencerminkan segalanya dengan jernih. Begitu juga dengan jiwa yang tenang. Ia tidak tergesa-gesa bereaksi, tapi dari ketenangan itulah muncul kejernihan, dan dari kejernihan lahir keputusan yang lebih bijak. Tidak mudah memang, tapi disinilah latihan kita. Setiap kali muncul dorongan untuk segera membalas pesan yang menyakitkan, tahan. Setiap kali ingin meluruskan sesuatu yang membuatmu merasa disalahpahami, tunda. Setiap kali terpancing untuk menjawab komentar negatif, tarik napas, minta waktu, bahkan hanya 5 detik. Kadang itulah jarak antara kehancuran dan ketenangan. Pada akhirnya bukan siapa yang paling cepat merespons yang akan bertahan, tapi siapa yang paling sadar dalam merespons. Karena kehidupan yang matang bukanlah kehidupan yang selalu terburu-buru,
tapi kehidupan yang tahu kapan harus melangkah dan kapan cukup untuk diam. Dan dari diam itulah muncul ruang. Ruang untuk fokus, ruang untuk pulih, ruang untuk mengingat kembali satu hal sederhana yang sering terlupakan. Kita tidak perlu menjawab segalanya. Kita hanya perlu menjawab hal-hal yang benar-benar penting. Pikiran adalah benih. Apa yang kamu rawat, itu yang tumbuh. Manusia tidak bisa mengendalikan datangnya pikiran. Ia muncul tiba-tiba. Tak diundang, tak bisa diprediksi. Datang saat kita bekerja, saat kita diam, bahkan saat kita ingin tidur. Tapi meskipun kita tidak bisa mengendalikan pikiran yang datang, kita bisa memilih mana yang akan kita rawat. Karena tidak semua pikiran layak diberi ruang. Tidak semua kekhawatiran perlu diberi makan. Tidak semua kemungkinan perlu direnungkan dalam. Dalam satu hari, otak manusia bisa memunculkan ribuan pikiran. Dan jika kita biarkan semua pikiran itu tumbuh liar, kita akan kewalahan. Seperti taman yang tidak pernah disiangi, yang akhirnya dipenuhi gulma dan tidak lagi memberi keindahan. Kita lupa bahwa pikiran adalah bentuk pertama dari tindakan. Apa yang terus kita pikirkan, lambat laun akan kita percayai. Dan yang kita percayai akan membentuk keputusan, sikap, bahkan takdir hidup kita. Maka penting sekali untuk memilih mana yang layak disimpan, mana yang harus dilepaskan. Stoikisme mengajarkan kesadaran terhadap pikiran. Bukan untuk menghapus pikiran buruk, tapi untuk mengamati dan tidak larut di dalamnya. Epictetus berkata, bukan kejadian yang membuat manusia menderita, tapi cara pikirnya terhadap kejadian itu. Artinya, kita bukan korban dari peristiwa, tapi korban dari penafsiran kita sendiri yang tak terkendali. Pikiran negatif akan selalu datang. Aku gagal, aku tidak cukup baik, orang lain lebih hebat. Tapi pertanyaannya, apakah kamu akan membiarkan pikiran itu tumbuh? Apakah kamu akan mengulangnya di kepala sampai ia tumbuh menjadi kepercayaan yang membatasi hidupmu? Pikiran seperti itu tidak datang dari kebenaran, ia datang dari ketakutan. Dan ketakutan, jika terus dirawat, akan menjelma jadi kenyataan yang kamu ciptakan sendiri. Maka di titik inilah latihan dimulai, menyaring pikiran. Seperti seorang penjaga gerbang, kamu harus tahu mana yang boleh masuk, mana yang harus kamu tolak. Kamu tidak harus melawan pikiran negatif, tapi kamu bisa melewatinya. Kamu bisa berkata, terima kasih sudah datang, tapi aku tidak akan duduk bersamamu hari ini. Alih-alih mengulang-ulang pikiran yang menyakitkan, mulailah merawat pikiran yang membangun. Pikirkan hal-hal yang membuatmu kuat. Pikirkan masa depan yang ingin kamu bentuk. Pikirkan versi dirimu yang kamu hormati. Dan ulangi pikiran-pikiran itu. Karena seperti tanah, apa yang kamu tanam dan sirami setiap hari, itulah yang akan tumbuh. Kita sering mempercayai pikiran hanya karena ia terdengar nyata. Padahal kenyataannya, tidak semua yang kita pikirkan adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanya bayangan, hasil trauma masa lalu, atau suara yang kita warisi dari orang lain. Maka bersikaplah selektif terhadap pikiran sendiri. Seperti kamu memilih makanan yang sehat untuk tubuhmu, kamu juga perlu memilih pikiran yang sehat untuk jiwamu. Karena apa yang kamu pikirkan setiap hari adalah apa yang kamu jalani. Jika kamu merawat rasa takut, kamu akan hidup dalam pertahanan. Jika kamu merawat rasa iri, kamu akan hidup dalam perbandingan. Tapi jika kamu merawat rasa syukur, kesadaran, dan ketenangan, kamu akan hidup dengan arah yang lebih jernih. Ini bukan tentang berpura-pura positif, tapi tentang sadar bahwa kamu punya kuasa untuk memilih di mana pikiranmu tinggal. Dan dari situlah, kamu akan mulai merasakan satu hal, ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari ruang kecil di kepala, yang akhirnya bisa kamu bersihkan dan tata. Jadi setiap kali pikiran datang, tanyakan, apakah ini layak aku rawat? Jika tidak, biarkan saja ia lewat. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi pikiran-pikiran yang tidak membawa kita kemana-mana. Orang bijak dikenal bukan karena banyak bicara, tetapi karena ia tahu kapan harus diam. Kita hidup di zaman yang memuja suara. Setiap orang merasa perlu didengar. Setiap pendapat ingin diungkap. Media sosial telah menjadikan setiap orang penyiar, setiap momen jadi konten, setiap emosi harus diumumkan.
Tapi di tengah kebisingan yang terus tumbuh ini, kita perlahan kehilangan satu hal yang sangat penting. Kemampuan untuk mendengarkan. Bicara memang mudah, tapi mendengarkan membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kesadaran, butuh ego yang diturunkan. Karena mendengarkan bukan sekadar diam saat orang lain bicara, tapi tentang hadir sepenuhnya dalam percakapan, tanpa sibuk menyiapkan jawaban, tanpa merasa perlu menginterupsi, tanpa mengarahkan semuanya kembali ke diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tenang dalam pikiran, jernih dalam pengamatan, dan bijak dalam kata-kata. Dalam banyak catatan filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius, kita diajak untuk bertanya sebelum berbicara. Apakah ini penting? Dan bahkan jika penting, apakah ini saat yang tepat untuk mengatakannya? Karena mereka tahu, satu kata yang dilontarkan tanpa kendali bisa lebih berbahaya daripada 1000 pikiran yang disimpan. Saat kita berbicara terlalu banyak, seringkali yang keluar bukan kebenaran, tapi emosi. Kita ingin menang, ingin mengoreksi, ingin merasa pintar. Tapi dalam upaya itu, kita seringkali melewatkan satu hal yang lebih penting, memahami. Padahal dalam diam, ada banyak hal yang bisa kita tangkap. Saat kita menahan keinginan untuk bicara, kita bisa mulai memperhatikan. Wajah yang sedang lelah, nada suara yang berubah, kata-kata yang ragu, atau jeda yang sebenarnya berisi pesan lebih dalam dari apa yang sedang dikatakan. Semua itu hanya bisa ditangkap oleh mereka yang hadir, bukan yang sibuk ingin menyela. Bicara lebih sedikit bukan berarti kamu tak punya pendapat, tapi kamu memilih menyampaikan hanya yang penting, hanya yang perlu, hanya yang memiliki niat baik. Dan ketika kamu bicara dengan penuh kesadaran, orang akan mendengar bukan hanya isi ucapanmu, tapi juga kualitas dari jiwamu. Orang-orang paling tenang yang pernah kita temui bukan mereka yang penuh kata-kata, tapi mereka yang tahu kapan harus berkata dan kapan cukup mendengarkan. Mereka tidak sibuk memamerkan isi kepala, tapi mereka mengundang kita untuk berpikir lewat ketenangan mereka. Dan inilah yang dilatih para Stoik, keheningan yang sadar. Mereka tahu dalam diam mereka bukan sedang kalah bicara, tapi sedang memberi ruang untuk diri sendiri dan orang lain. Mereka melatih pendengaran bukan hanya terhadap suara dari luar, tapi juga suara dari dalam diri, suara hati, suara intuisi, suara kebenaran yang sering tertutup oleh kebisingan mulut. Coba perhatikan, saat kita lebih sedikit bicara, dunia terasa berbeda. Kita lebih banyak belajar. Kita menyadari bahwa semua orang membawa kisahnya sendiri. Kita melihat bahwa tidak semua orang ingin disanggah, kadang mereka hanya ingin didengar. Dan ketika kita mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh, kita sedang memberikan hadiah yang langka, kehadiran sepenuhnya. Bicara lebih sedikit juga melatih kita untuk tidak reaktif. Kita tidak harus selalu membalas, tidak harus selalu menjelaskan, tidak harus selalu mengoreksi. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu di mana diam adalah bentuk cinta, bentuk rasa hormat, bentuk kebijaksanaan. Jadi jangan terburu-buru untuk menjawab. Jangan merasa harus selalu menjelaskan siapa kamu. Kadang dunia tidak perlu tahu isi kepalamu. Dunia hanya butuh kamu hadir dengan telinga yang terbuka dan hati yang mau mendengar. Karena dalam dunia yang sibuk berbicara, mereka yang mau diam dan mendengarkan justru menjadi yang paling didengar. Di dunia yang penuh distraksi, fokus adalah bentuk perlawanan. Dan perlawanan itu membebaskan. Di zaman dahulu, kebebasan berarti bebas dari perbudakan, bebas dari penindasan fisik, bebas dari kekuasaan yang mengekang tubuh. Tapi hari ini, bentuk perbudakan itu jauh lebih halus dan sering tidak kita sadari. Kita tidak lagi diikat oleh rantai, tapi oleh notifikasi. Kita tidak lagi dipenjara oleh orang lain, tapi oleh pikiran yang tercerai-berai. Kita tidak lagi disuruh diam oleh penguasa, tapi dibungkam oleh kebisingan yang kita pilih sendiri. Inilah zaman di mana distraksi adalah norma. Segala hal berlomba mencuri perhatian. Iklan, konten, tren, opini, emosi orang lain, dan urusan yang bukan urusan kita. Kita terpapar ratusan pesan setiap hari, sebagian besar tidak penting, tapi kita serap semuanya. Dan tanpa sadar, kita terombang-ambing dalam arus perhatian yang tidak pernah kita kendalikan sendiri. Lalu kita bertanya, mengapa aku merasa lelah padahal tidak banyak bergerak? Mengapa aku tidak bahagia padahal tak kekurangan?
Mengapa aku sibuk tapi tak merasa berkembang? Jawabannya seringkali sederhana, karena kita kehilangan fokus. Fokus bukan sekadar soal menyelesaikan tugas, fokus adalah kemampuan untuk memilih apa yang layak dihadiri sepenuhnya dan meninggalkan sisanya tanpa rasa bersalah. Fokus adalah keberanian untuk mengatakan tidak pada 99 hal, agar bisa berkata ya pada satu hal yang benar-benar penting. Fokus adalah cara kita menata hidup, bukan berdasarkan yang paling berisik, tapi yang paling bermakna. Dalam filosofi Stoikisme, kita diajak untuk menyederhanakan, untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan logos, akal sehat, nilai utama, dan prinsip hidup. Para filsuf seperti Seneca dan Epictetus tidak bicara tentang produktivitas seperti yang kita kenal sekarang, tapi mereka sangat serius tentang arah. Mereka percaya, hidup yang tak punya arah bukanlah hidup yang bebas, itu hidup yang tersesat. Dan arah hanya bisa ditemukan ketika kita berani fokus. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Fokus pada nilai, bukan sekadar hasil. Fokus pada proses, bukan pengakuan. Fokus bukan membuat kita sibuk, justru membuat kita jernih. Sebab banyak orang yang sibuk tapi tidak efektif. Banyak yang bergerak cepat tapi tidak tahu kemana. Fokus juga adalah bentuk kehadiran. Di tengah percakapan, fokus berarti mendengarkan. Dalam pekerjaan, fokus berarti hadir sepenuhnya. Dalam hubungan, fokus berarti tidak membagi perhatian ke layar lain. Dan dalam hidup, fokus adalah memilih untuk hadir di momen ini, bukan tersesat di masa lalu atau panik soal masa depan. Namun, menjaga fokus hari ini bukan hal yang mudah. Butuh latihan. Butuh kesadaran tinggi untuk mengatakan, aku tidak akan membuka aplikasi ini sekarang. Butuh kekuatan untuk mematikan notifikasi, menjauh dari hal yang sedang viral, dan menolak tergoda oleh rasa ingin tahu yang tidak membawa manfaat. Ini bukan hal kecil, ini bentuk perlawanan, dan disitulah letak kebebasan sejati, ketika kamu bisa memilih kemana energi hidupmu mengalir. Karena manusia tidak bisa hadir di dua tempat sekaligus. Kamu tidak bisa tumbuh jika pikiranmu selalu pecah. Kamu tidak bisa merasa utuh jika dirimu terbagi dalam 1000 distraksi. Maka belajar fokus adalah belajar menyatukan kembali dirimu sendiri. Fokus itu membebaskan. Bebas dari rasa bersalah karena gagal menyenangkan semua orang. Bebas dari kelelahan karena mencoba melakukan segalanya. Bebas dari ilusi bahwa kita harus selalu ada di mana-mana. Tidak. Kita hanya perlu hadir di tempat yang penting, pada hal yang sejati. Dan dari kesadaran itu, lahirlah arah baru. Bukan arah yang dibentuk oleh dunia luar, tapi oleh kehendak sadar dari dalam diri. Arah yang kamu pilih, bukan yang dipaksakan. Arah yang jernih, bukan yang ribut. Jadi hari ini, tanyakan pada dirimu. Apa satu hal yang layak aku hadiri sepenuhnya? Fokuslah di situ, karena disitulah letak kebebasanmu. Reaksi adalah respons tanpa arah. Refleksi adalah arah yang dipilih dengan sadar. Di dunia yang terus bergerak cepat, kita diajarkan untuk segera menanggapi. Instan, langsung, tanpa jeda. Apapun yang terjadi, kita merasa perlu merespons saat itu juga. Seseorang menyakiti harga diri kita membalas. Sebuah berita membuat kita geram, kita langsung menyebarkannya. Ada kritik yang terasa tidak adil, kita buru-buru menjelaskan. Semua itu adalah reaksi, dan reaksi seringkali lahir dari emosi yang belum diproses. Tapi Stoikisme mengajarkan jalan yang berbeda. Jalan yang lebih tenang, jalan yang tidak terpancing oleh impuls, tapi dipandu oleh kesadaran. Para filsuf Stoik mengingatkan bahwa manusia sejati bukan hanya mampu berpikir, tapi juga mampu menunda reaksi demi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Karena apa yang langsung kita rasakan belum tentu benar, dan apa yang kita anggap layak untuk dibalas belum tentu pantas untuk diperjuangkan. Reaktif adalah saat kita hidup berdasarkan impuls, berdasarkan emosi sesaat, berdasarkan kebiasaan yang tidak pernah kita pertanyakan. Tapi reflektif adalah saat kita mampu memeriksa bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga apa yang sedang kita rasakan dan mengapa kita merasa begitu. Orang reaktif hanya fokus pada luar. Apa yang orang lain lakukan padaku? Orang reflektif melihat ke dalam, apa yang sedang terjadi dalam diriku.
Dan disitulah letak perbedaan besar. Orang reaktif hidup dalam pola. Ia menjadi produk dari lingkungannya. Tapi orang reflektif menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Ruang itulah yang disebut kesadaran. Viktor Frankl, seorang filsuf sekaligus penyintas kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata, antara stimulus dan respons ada ruang, dan di dalam ruang itu terdapat kebebasan kita untuk memilih. Ruang itu tidak tercipta dengan sendirinya. Ia dibangun dengan latihan, dengan kesabaran, dengan keberanian untuk tidak langsung menanggapi, dengan kemauan untuk tidak menjadikan diri sebagai mesin reaksi. Menjadi reflektif artinya kita berani bertanya sebelum bertindak. Apakah ini pantas ditanggapi? Apakah emosiku valid atau hanya luka lama yang kembali muncul? Apakah tindakanku nanti akan memperbaiki atau malah memperburuk keadaan? Ini bukan tentang menahan emosi, tapi tentang memprosesnya dengan utuh. Tentang tidak membiarkan kemarahan mengambil alih kendali. Tentang memilih tindakan yang lahir dari nilai, bukan dari ketakutan atau luka. Dalam konteks ini, diam bisa menjadi bentuk kekuatan. Bukan karena kita tak berani membalas, tapi karena kita tak ingin menjadi bagian dari lingkaran reaksi yang tak berujung. Kita memilih jalan yang lebih jernih, jalan yang menunda, mengamati, lalu bertindak dengan arah. Di era yang memuja kecepatan, menjadi reflektif adalah bentuk revolusi. Saat semua orang ingin bicara dulu, kita memilih untuk berpikir dulu. Saat orang lain tergesa-gesa membalas, kita memilih untuk memahami. Dan saat yang lain sibuk bereaksi, kita duduk tenang dan mengamati pola. Menjadi reflektif bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kendali tertinggi. Kita tidak dibentuk oleh peristiwa, tapi membentuk makna dari peristiwa itu. Kita tidak diperbudak oleh emosi, tapi belajar menemaninya sampai ia jinak. Bayangkan jika dunia dipenuhi lebih banyak orang yang reflektif. Konflik bisa diredam sejak dalam pikiran. Kesalahpahaman bisa dijembatani oleh empati. Dan luka bisa sembuh karena kita tak lagi saling menambah luka yang baru. Maka setiap kali kamu tergoda untuk bereaksi cepat, berhenti sejenak. Ambil jeda, tarik napas, tanyakan pada dirimu, apa versi terbaik dari diriku akan melakukan ini? Jika jawabannya tidak, maka kamu sedang diberi kesempatan untuk memilih ulang. Dan dari pilihan yang sadar itu, kamu sedang membentuk karakter. Karakter yang tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh kualitas dari jiwamu sendiri. Dulu yang dicari orang adalah emas. Hari ini yang dikejar semua pihak adalah perhatianmu. Zaman telah berubah. Di masa lalu, kekuasaan diukur dari jumlah tanah. Kekayaan diukur dari jumlah emas dan harta. Tapi hari ini, semuanya telah bergeser secara diam-diam. Dunia tidak lagi sekadar berbicara tentang kepemilikan, tetapi tentang atensi. Tentang seberapa lama kamu bisa membuat seseorang berhenti dan memperhatikan. Perhatian adalah sumber daya paling langka abad ini. Sebab semua orang menginginkannya. Perusahaan, media sosial, iklan, politikus, bahkan orang-orang terdekatmu, semuanya berlomba-lomba untuk satu hal, mendapatkan perhatianmu, dan mereka akan melakukan apa saja untuk itu. Algoritma diprogram untuk membuatmu tak bisa berhenti menggulir layar. Notifikasi didesain agar kamu selalu merasa tertarik untuk membuka. Headline dimanipulasi agar kamu terpancing emosi. Bahkan opini-opini ekstrem kerap dimunculkan, bukan karena itu yang benar, tetapi karena itu bisa membuatmu berhenti sejenak dan mengklik. Kita tidak sadar bahwa setiap kali kita memberikan perhatian, kita sedang membayar. Bukan dengan uang, tapi dengan waktu, dengan fokus, dengan energi mental. Dan dari semua yang kita miliki, perhatian adalah satu-satunya hal yang sekali diberikan, tidak bisa diambil kembali. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Perhatian kita, itulah kekuasaan pribadi yang seharusnya dijaga dengan ketat. Sebab di mana perhatian kita berada, disitulah hidup kita diarahkan. Pikiranmu akan menjadi seperti apa yang kamu perhatikan setiap hari. Jika kamu terus memberi perhatian pada hal-hal negatif, kamu akan hidup dalam kecemasan. Jika kamu terus mengamati perbandingan sosial, kamu akan tumbuh dengan rasa iri dan rendah diri. Perhatian membentuk persepsi.
Persepsi membentuk keputusan, dan keputusan membentuk hidup. Karena itu pertanyaannya bukan lagi, apa yang sedang terjadi di luar sana? Tapi, apa yang sedang terjadi dalam kepalaku karena semua yang aku lihat dan serap setiap hari? Kita telah begitu terbiasa membiarkan perhatian kita tercerai-berai. 5 menit untuk pesan, 2 menit untuk notifikasi, 10 detik untuk video yang lewat di beranda. Kita menyebutnya multitasking, padahal sesungguhnya kita sedang melatih diri untuk tidak bisa hadir dimanapun secara utuh. Disinilah letak kelelahan mental yang tak kita sadari. Kita merasa sibuk, tapi hampa. Terhubung, tapi kesepian. Berpengetahuan, tapi mudah cemas. Karena kita terlalu sering membayar perhatian pada hal yang tidak mengisi jiwa, hanya mengurasnya. Maka hari ini, kita perlu bertanya dengan serius. Kepada siapa selama ini aku memberikan perhatianku? Apakah hal-hal itu membawaku lebih dekat pada versi diriku yang aku impikan? Atau justru menjauhkan aku dari ketenangan dan arah yang sejati? Menjaga perhatian bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang memilih dunia mana yang layak kau masuki. Bukan tentang menjadi apatis, tapi menjadi sadar. Sadar bahwa tidak semua informasi adalah pengetahuan, tidak semua sensasi layak dikejar, dan tidak semua panggilan harus dijawab. Perhatianmu adalah bentuk kekuasaan yang sangat berharga. Dan seperti semua hal yang berharga, ia harus dijaga, harus dikurasi, harus dipilih dengan kesadaran penuh. Karena jika tidak, orang lain yang akan memilihkan arah hidupmu. Jadi hari ini, berhentilah sejenak. Tutup layar, tarik napas, tanyakan pada dirimu. Apa yang benar-benar layak aku beri perhatian hari ini? Karena mungkin, bukan kamu yang tak punya waktu, tapi perhatianmu telah habis oleh hal-hal yang tidak layak. Dan ketika kamu mulai mengarahkan perhatian dengan sadar, kamu akan menyadari sesuatu. Hidup yang terarah bukan dimulai dari keputusan besar, tapi dari perhatian yang kecil, yang akhirnya membentuk jalan yang kamu tapaki. Hari ini, keheningan adalah keberanian, dan tidak menjelaskan diri adalah bentuk kemerdekaan. Kita hidup di zaman yang sangat bising, bukan hanya karena suara-suara di luar, tetapi karena tuntutan untuk terus menunjukkan siapa diri kita. Tunjukkan pencapaianmu, tunjukkan perjuanganmu, tunjukkan prosesmu, dan jangan lupa, buat orang lain percaya bahwa kamu bernilai, bahwa kamu layak dikagumi, bahwa kamu berjuang keras dan punya alasan untuk hidup seperti ini. Validasi hari ini bukan lagi sekadar pengakuan, ia telah menjadi candu. Kita memposting bukan lagi sekadar untuk berbagi, tapi untuk memastikan, apakah aku dilihat? Kita bercerita bukan lagi karena perlu, tapi karena takut tertinggal, takut dilupakan, takut tidak dianggap ada. Dan ironisnya, semakin kita berbicara untuk diakui, semakin kita menjauh dari ketenangan. Kita menjadi sangat sensitif terhadap respons. Jumlah suka, komentar, dan perhatian menjadi tolok ukur yang menggantikan nilai diri. Dan perlahan, kita lupa siapa diri kita tanpa semua itu. Berani diam di tengah tuntutan validasi adalah sikap yang radikal, karena ia menolak untuk tunduk pada permainan ego. Ia tidak terpancing untuk membuktikan apapun. Ia tidak tergesa untuk membantah persepsi orang. Ia tidak sibuk merapikan citra. Ia tahu bahwa nilai sejati bukan ditentukan oleh penonton, tapi oleh kedalaman jiwa yang tidak terlihat. Stoikisme mengajarkan prinsip yang sangat relevan dalam hal ini, bahwa kita tidak bisa mengendalikan penilaian orang lain, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Epictetus berkata, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, dan itu benar, perbaikilah. Jika itu tidak benar, abaikanlah. Sebuah pelajaran sederhana, tapi sangat sulit dipraktikkan di zaman di mana semua orang merasa perlu membela dirinya di hadapan dunia. Diam adalah bentuk keteguhan, karena hanya orang yang tahu siapa dirinya yang mampu diam tanpa merasa perlu menjelaskan. Hanya orang yang telah berdamai dengan nilai sejatinya yang mampu diam ketika disalahpahami. Diam bukan kekalahan, diam adalah bentuk dari penguasaan diri. Ada kekuatan luar biasa dalam keheningan. Saat kamu tidak membalas,
Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tak butuh pembenaran eksternal. Saat kamu tidak menjelaskan diri, kamu sedang memilih untuk menyimpan energimu untuk hal yang lebih penting daripada menjawab ekspektasi publik. Karena apa gunanya diterima semua orang jika kamu sendiri tidak merasa utuh? Apa gunanya mendapat pujian jika setiap pujian itu hanya menutupi rasa takut bahwa kamu sebenarnya tidak cukup? Dan apa artinya eksistensi jika harus dibayar dengan kehilangan keaslian diri? Diam juga memberi kita ruang untuk tumbuh tanpa sorot. Tidak semua proses harus ditonton. Tidak semua pencapaian harus diumumkan. Ada kalanya sesuatu yang besar sedang terjadi justru saat kita tidak berkata apa-apa. Kita hanya bekerja dalam diam, memperbaiki dalam hening, menata dalam sunyi. Dan dari sanalah lahir kekuatan sejati, bukan dari penonton, tapi dari kedalaman tekad. Diam bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang memilih pertempuran yang layak. Dunia bisa salah paham, dunia bisa menciptakan narasi sendiri. Tapi selama kamu tahu jalanmu, kamu tak butuh menjelaskan kemana arahmu. Karena arah sejati tidak dibuktikan dengan kata-kata, tapi dengan langkah yang konsisten. Berani diam berarti kamu tidak lagi hidup untuk memuaskan ekspektasi orang. Kamu hidup untuk menjalani hidupmu sendiri, dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Dan dari titik itu, kamu mulai merasakan kemerdekaan yang tak bisa dibeli dengan validasi. Kemerdekaan menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu diberi tepuk tangan. Air yang jernih tidak ditemukan di sungai yang deras. Ia ditemukan di danau yang tenang dan dalam. Kita hidup di zaman percepatan. Segalanya harus cepat. Informasi cepat, respon cepat. Sukses pun harus cepat. Bahkan pemahaman yang sejatinya membutuhkan perenungan dituntut untuk muncul instan. Seakan-akan kebijaksanaan bisa didapat hanya dengan menonton satu video, membaca satu kutipan, atau menyimak satu pendapat yang viral. Tapi pertanyaannya, apakah kecepatan itu benar-benar membawa kejernihan? Apakah benar bahwa semakin banyak kita tahu dalam waktu singkat, semakin terang pula arah kita? Atau justru sebaliknya, kita semakin tahu banyak, tapi semakin kehilangan makna. Inilah ilusi modern bahwa yang cepat itu selalu baik, bahwa yang instan adalah efisien. Padahal sebagian hal paling penting dalam hidup, seperti memahami diri sendiri, menyembuhkan luka, menemukan tujuan, dan mencintai secara utuh, tidak bisa dipercepat. Mereka butuh kedalaman. Kita sering berpikir bahwa bergerak cepat adalah tanda kemajuan. Tapi tidak sedikit orang yang justru tersesat karena terlalu terburu-buru. Kita membaca banyak hal, tapi tidak ada yang benar-benar tinggal dalam diri. Kita mendengar banyak suara, tapi tak satu pun yang benar-benar menggema. Kita berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran lain, tanpa pernah berdiam cukup lama untuk menyerap makna. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi cepat, tapi untuk menjadi dalam, untuk memeriksa, untuk merenung, untuk mengamati apa yang terjadi di dalam diri dengan kejujuran yang telanjang. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus menghabiskan waktu bukan untuk membuktikan siapa yang paling tahu, tapi untuk menyelami siapa yang paling memahami. Karena disitulah letak perbedaan mendasar. Orang cepat bisa terlihat pandai, tapi orang yang dalam, ia membentuk kedewasaan. Kejernihan bukan muncul karena kita berpikir banyak, tapi karena kita berpikir cukup dalam. Bukan karena kita tahu banyak, tapi karena kita tahu yang esensial. Dan untuk tahu yang esensial, kita butuh waktu, butuh ruang, butuh keheningan dari kebisingan yang menuntut kita terus berlari. Bayangkan sebuah danau, ia tenang, tidak tergesa. Tapi dari ketenangan itulah kita bisa melihat dasar air dengan jernih. Begitu juga dengan pikiran kita. Saat ia tenang, ia bisa melihat masalah secara menyeluruh. Ia tidak terpancing untuk buru-buru menilai. Ia tidak tergesa membuat kesimpulan. Ia hadir dengan ketenangan yang memungkinkan kita memilih jalan yang paling selaras dengan nilai hidup kita. Sebaliknya, saat kita hidup dalam percepatan tanpa arah, kita hanya bereaksi, bukan memilih. Kita hanya mengikuti arus, bukan mengatur arah. Dan tanpa sadar, kita hidup dalam autopilot, menjadi cepat, tapi tidak sadar kemana kita menuju. Maka dari itu, kita perlu berani melambat. Bukan untuk berhenti, tapi untuk menyelami. Untuk benar-benar memahami, mengapa aku melakukan ini? Apa makna dari semua ini?
Ke arah mana aku benar-benar ingin melangkah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa datang dari pencarian yang tergesa. Ia datang dari keheningan, dari ruang yang tidak kita isi dengan distraksi, tapi dengan pengamatan jujur terhadap diri sendiri. Melambat bukan berarti kalah, tapi justru tanda bahwa kita tidak mau tergoda oleh kecepatan yang dangkal. Kita memilih kedalaman. Kita memilih untuk tidak hanya lewat dalam hidup ini, tapi benar-benar hadir, benar-benar mengerti, dan benar-benar menjalani. Karena pada akhirnya arah tidak ditemukan oleh mereka yang tercepat, tapi oleh mereka yang paling jernih. Dan kejernihan, sebagaimana semua hal berharga dalam hidup, tidak datang karena kita terburu-buru mencarinya, tapi karena kita memberi ruang, waktu, dan keberanian untuk menyelaminya. Kesederhanaan bukan soal memiliki sedikit, tapi tentang tahu apa yang penting. Kita sering salah memahami arti dari hidup yang sederhana. Kita mengira kesederhanaan adalah keterbatasan, bahwa orang yang hidup sederhana adalah mereka yang tidak punya pilihan atau belum berhasil. Tapi pandangan itu keliru. Hidup sederhana bukan hidup yang kekurangan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk dari hidup yang penuh kesadaran. Sederhana adalah keberanian untuk menyaring. Menyaring apa yang penting dan meninggalkan yang tidak. Sederhana adalah kejelasan arah. Dan di dunia yang makin kompleks, semakin banyak pilihan, semakin banyak gangguan, semakin banyak hal yang ingin dicapai, justru hidup yang sederhana menjadi sebuah kekuatan. Kesederhanaan hari ini adalah kemewahan, karena hanya mereka yang punya ketegasan arah yang mampu berkata, "Aku tidak butuh semua itu." Hanya mereka yang tahu apa yang sedang dikejar yang mampu berkata, "Aku memilih jalan ini dan menolak yang lainnya." Hidup sederhana bukan karena tidak mampu lebih, tapi karena tahu bahwa lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Dalam ajaran Stoikisme, kesederhanaan bukan hanya sebuah pilihan hidup, tapi fondasi moral. Marcus Aurelius hidup sebagai kaisar, tapi tulisannya penuh renungan tentang keheningan, pengendalian diri, dan menjauh dari kemewahan yang membutakan. Ia tahu bahwa hal-hal lahiriah bisa merusak batin jika tidak disaring, bahwa keinginan yang tak pernah selesai justru membawa penderitaan, bukan kebebasan. Orang yang hidupnya sederhana, pikirannya juga sederhana. Bukan dalam arti dangkal, justru dalam arti jernih. Ia tidak memikirkan 100 hal sekaligus. Ia tidak mengejar validasi dari semua arah. Ia tidak terobsesi untuk tampil dalam semua peran. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia nilai. Ia tahu kemana ia ingin pergi. Itulah yang membuat hidupnya terarah. Karena dalam hidup yang sederhana, ada ruang untuk mendengar diri sendiri. Ada waktu untuk merenung. Ada jarak dari kebisingan, sehingga keputusan tidak diambil karena tekanan sosial, tapi karena panggilan dari dalam. Bandingkan dengan mereka yang hidup dalam kompleksitas yang dibangun sendiri. Terlalu banyak ingin, terlalu banyak pencitraan, terlalu banyak perbandingan. Akhirnya waktu habis untuk mempertahankan citra, bukan memperdalam makna. Kesederhanaan adalah bentuk penghormatan terhadap waktu. Kita sadar bahwa waktu terbatas, dan karena itu tidak semua hal bisa kita masuki. Tidak semua kesempatan harus diambil. Tidak semua keinginan harus diwujudkan. Hidup ini bukan tentang menyentuh segalanya, tapi tentang menyelami yang paling bermakna. Maka mereka yang hidup sederhana bukan berarti hidup yang pasrah, tapi hidup yang penuh kendali. Kendali terhadap keinginan, kendali terhadap ego, kendali terhadap godaan untuk terus menambahkan, ketika sebenarnya yang dibutuhkan adalah mengurangi. Mengurangi bukan agar miskin, tapi agar jernih. Mengurangi bukan agar kalah, tapi agar tahu mana yang layak dimenangkan. Mengurangi bukan agar kosong, tapi agar ruang batin bisa diisi oleh hal-hal yang benar-benar bernilai. Kesederhanaan membuat kita kembali pada esensi. Apa yang benar-benar aku butuhkan? Apa yang membuat hidupku damai, bukan hanya sibuk? Siapa yang betul-betul penting untuk aku hadirkan dalam hidupku? Kehidupan yang sederhana tidak bergantung pada ukuran rumah, merek pakaian, atau jumlah pencapaian, tapi pada seberapa dalam kita menghidupi apa yang kita punya. Seberapa jujur kita terhadap diri sendiri, dan seberapa terarah langkah kita menuju versi hidup yang kita yakini.
Jadi saat dunia terus mendorongmu untuk lebih, dan lebih, beranilah memilih kurang distraksi, kurang pencitraan, kurang ingin menyenangkan semua orang. Dan dari kesadaran itu, lahirlah satu hal yang tak bisa dibeli dengan apapun. Hidup yang tenang dan berjalan ke arah yang benar. Dan pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan ditentukan dari seberapa cepat kita bergerak, seberapa banyak kita memiliki, atau seberapa sering kita didengar. Tapi dari seberapa sadar kita menjalani, seberapa dalam kita memahami, dan seberapa jujur kita memilih arah. Di tengah dunia yang menuntut kita terus tampil, terus menjelaskan diri, dan terus bereaksi, mungkin jalan yang paling berani adalah menepi sejenak, diameter mendengar, memilah mana yang esensial, dan merelakan sisanya. Karena hidup tidak butuh semua hal, hidup hanya butuh hal yang tepat. Dan itulah yang ingin terus kami bagikan di sini, sebuah arah baru. Sebuah ruang tenang di tengah kebisingan, tempat untuk kembali ke dasar-dasar kehidupan yang sejati. Jika kamu merasa dunia terlalu ribut, terlalu cepat, dan terlalu menuntut, silakan kembali ke sini kapanpun kamu butuh tenang. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel Arah Baru, agar kita bisa terus berjalan bersama, menjadi lebih jernih, lebih sadar, dan lebih kuat dari dalam.